Oke, 2 bintang, 2 bintang, 1 bintang, 1 bintang, dan 2 bintang. Untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base Town Hall 9 yang bisa gue bilang lumayan bagus untuk dijadikan pertahanan Warclan. Nah, tapi ya kalau kita bicara secara realistisnya, sebenarnya sih untuk ukuran TH9 ke bawah itu bisa gue bilang hampir semua tipe base apapun akan selalu bisa dibaca. Tapi ya lagi-lagi apa salahnya kan kita mencoba gitu. Paling tidak kita sudah berusaha untuk mempersulit lawan yang menyerang base kita. Nah, dan ada pun untuk alasan kenapa tipe base seperti ini bisa gue bilang lumayan bagus, yaitu karena base-nya yang menerapkan konsep asimetris. Dan ini sekedar info aja untuk kalian. Jadi untuk konsep base yang asimetris seperti ini jika di Town Hall atas itu lumayan umum digunakan, terutama pada kondisi Warclan atau juga Clan War Liga. Karena ya memang sebagus itu konsep dari base asimetris ini, yaitu bisa membuat pasukan lawan terpecah dan hilang konsentrasi. Jadinya ya pertahanan kita juga akan menjadi jauh lebih mudah untuk menghabisi semua pasukan lawan. Base nomor 2. Oke, nah kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base berikutnya ini seringkali biasanya gue sebut dengan base jebakan TH. Dan ya gue rasa kalau dilihat secara sekilas pun pastinya kalian sudah bisa langsung nangkap untuk alasan kenapa base ini diberi nama seperti itu. Yaitu di sini kita dengan sengaja memposisikan Town Hall agak sedikit condong ke area pinggiran base. Ya lagi-lagi dengan tujuan akan ada lawan yang terpancing untuk memulai opening serangannya dari area sana. Nah, lalu berikutnya apa sih yang akan terjadi jika skenario itu sampai beneran terjadi? Ya, tentunya yang paling pasti pasukan lawan akan langsung disambut dengan banyaknya tumpukan jebakan yang sengaja juga kita posisikan di area sana. Jadi, ini akan menyebabkan lumayan banyak pasukan lawan yang langsung mati di awal penyerangan. Jadi, alhasil untuk kedepannya beban dari pertahanan kita juga akan menjadi jauh lebih ringan karena pasukan lawan yang masuk ke dalam base kita pastinya juga akan kekurangan jumlah. Dan belum lagi jika kita melihat untuk area terjauh dari base ini yang bisa gue bilang lumayan panas juga di area sana. Jadi ini bisa aja membuat pasukan lawan kehabisan bahan bakar bahkan sebelum sampai ke area sana. Base nomor 3. Nah, oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini ada salah satu konsep base yang lumayan sering juga digunakan selain dari konsep base yang asimetris pada base nomor 1 tadi, yaitu kali ini dengan konsep ring base. Dan ini kalau boleh didefinisikan secara singkat ya, untuk ring base ini tuh simpelnya yaitu bertujuan untuk mengamankan pusat base. Udah sesimpel itu. Dan ya pada konteks kali ini pusat base yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Town Hall. Karena seperti yang kita ketahui semua ya, jika Town Hall itu adalah bangunan paling krusial pada game Clash of Clans. Dan kenapa bisa dibilang sangat krusial? Ya salah satu alasannya yaitu ketika kita mode bertahan dan jika sampai Town Hall ini itu hancur, maka otomatis lawan yang menyerang base kita akan mendapatkan 1 bintang. Nah dari situ gua rasa sudah sangat cukup lah ya untuk menggambarkan betapa krusialnya bangunan Town Hall ini.
ini. Dan maka dari itu di sini konsep base yang mengangkat tema ring seperti ini itu bisa menjadi opsi pilihan yang sangat bagus karena bisa mengamankan bangunan krusial kita itu tadi. Base nomor 4. Oke, nah kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base kali ini sebenarnya itu dikhususkan buat kalian yang mungkin pengen lebih mengantisipasi dari serangan pasukan udara. Karena mengingat masifnya serangan pasukan udara pada tonhal-tonhal kecil. Ya walaupun di TH atas juga lumayan banyak digunakan serangan pasukan udara, tapi gua rasa tidak semasif kayak di TH-TH kecil. Karena kan kalau di tonhal atas tentunya sudah lumayan banyak terbuka opsi kombinasi serangan. Dan ini berbeda dengan tonhal kecil yang bisa gue bilang variasi serangannya sangat sedikit dan itu-itu aja. Nah, tapi dengan formasi base seperti ini, yaitu dengan agak memberikan sedikit jarak dan spasi kosong kepada bangunan pertahanan kita yang sangat krusial, yaitu X-Bow, gue rasa ini sangatlah bagus untuk setidaknya mengurangi invasi serangan dari pasukan lawan masuk lebih jauh ke dalam base kita. Karena dengan adanya area spasi kosong seperti ini, tentunya bisa memberikan sedikit jeda bagi pasukan lawan untuk terlalu cepat menghancurkan pertahanan kita yang sangat krusial ini. Ya siapa tahu kan dalam rentang jeda tersebut justru bisa menjadi penyelamat bagi bangunan krusial kita itu sendiri. Dan sebaliknya malah membuat pasukan lawan yang tidak selamat. Base nomor 5. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang berikutnya. Nah, kali ini ada sebuah rekomendasi base tonhal 9 yang lagi-lagi bisa gue bilang lumayan bagus untuk kalian gunakan. Karena di sini seperti yang kita lihat untuk bangunan pertahanannya itu lumayan rata penyebarannya. Jadi ini sangat bagus untuk mengcounter serangan dari pasukan lawan yang terkadang harus melalui proses terlebih dahulu untuk menghampiri bangunan berikutnya. Jadi maksud gue yaitu serangan yang dilakukan hanya pada satu titik. Nah, karena di sini untuk base-nya itu sendiri bisa gue bilang juga terbagi menjadi 4 potongan base. Maka dari itu pasukan lawan juga harus menghancurkan ke 4 potongan base tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan rentang waktu dari perpindahan pasukan lawan ketika ingin menghampiri potongan base berikutnya. Ya siapa tahu kan dalam proses perpindahan tersebut pasukan lawan terlalu banyak memakan waktu dan justru malah harus habis karena diserang oleh pertahanan kita yang tersebar secara merata. Base nomor 6. Oke, kita lanjut lagi ke base yang terakhir di sini. Dan kali ini gue ada sebuah base yang sangat rekomendasi sekali kalian gunakan, terutama ketika baru naik ke tonhal 9. Karena gue rasa dengan formasi base seperti ini pastinya akan jauh lebih mempermudah kalian dalam proses pemilihan bangunan yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade. Atau mungkin juga buat kalian yang suka dengan tipikal base rapi dan teratur. Nah, pas banget nih.